Yesaya 41 ayat 10. Kita mau melihat ayat ini dan kita fokuskan kepada beberapa kata kerja dari ayat ini. Mari kita baca dulu ayat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita mau melihat di dalam ayat ini ada 4 kata kerja. Semoga 4 ini bisa kita ingat terus. Karena ini janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yaitu menyertai, meneguhkan, menolong, memegang. Nah, kita mau melihat lebih dalam lagi tentang 4 kata ini. Kita mau belajar apa arti sebenarnya yang dimaksud dalam bahasa asli daripada ayat ini. Yang pertama adalah kata menyertai. I am with you. Menyertai. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa. Kita harus punya satu pengertian bahwa bahasa Ibrani itu konkret, nyata. Jadi dia kalau mengatakan sesuatu itu nyata. Maksudnya begini, kalau kita ngomong menyertai, itu sebenarnya abstrak. Ya apa sih menyertai itu ya apa? Apa yang dimaksud dengan menyertai? Kan bingung. Terangkan coba menyertai itu gimana? Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang dipakai untuk kata menyertai ini. Atau pengertian sebenarnya dari kata menyertai dalam bahasa aslinya. Yang pertama artinya adalah seperti kita melakukan sesuatu bersama-sama. Nah itu. Jadi dalam bahasa asli itu seperti kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan seseorang. Nah itu. Kita makan bersama, kita bercakap-cakap, kita pergi berdua. Nah itu yang dimaksud dengan menyertai. Nah beberapa ayat ini hanya sebagai pendukung. Bagaimana Adam dan Hawa bersama-sama di Taman Firdaus. Bahkan sampai makan buah terlarang mereka bersama-sama, saudara. Lalu bagaimana Lot bersama-sama dengan Abram. Dia pergi meninggalkan tanah perjanjian, mengungsi ke Mesir, keluar dari Mesir. Nah inilah yang dimaksud dengan kata menyertai. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu bukan sekedar cuma sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa digambarkan, tidak. Tapi maksudnya adalah Tuhan itu bersama dengan kita. Kemanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Bahkan Tuhan makan bersama, pergi bersama, bercakap-cakap. Nah itu, jadi itu pengertian pertama dari kata ini. Yang kedua, pengertian dari kata menyertai adalah di sisi kita, di samping kita, dekat dengan kita. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa pergi kepada bangsamu, tidak usah takut, sebab aku menyertai engkau. Itu benar-benar artinya Tuhan ada di sisinya, Tuhan dekat dengan Musa. Sebab itu apalagi yang kita mau takutkan. Kalau Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, ini aku, tenanglah. Ya bukan? Firman Tuhan masih ada hubungannya, saudara. Dan pengertian yang ketiga dari kata menyertai dalam bahasa Ibrani adalah artinya, nah ini agak unik, saudara. Bukan cuma sekedar Tuhan itu menyertai kita, tapi pengertian ini berarti Tuhan itu menudungi kita, menaungi kita. Tuhan itu menyembunyikan kita. Dan inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Jadi luar biasa janji Tuhan itu. Tuhan bukan cuma bersama dengan kita, tapi dia benar-benar
menaungi kita, menudungi kita. Coba kita baca 2 ayat ini. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat berikutnya. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Sudah bisa melihat di sini gambaran yang diberikan oleh Raja Daud. Dalam situasi yang berbahaya, situasi pertempuran, situasi yang kacau balau. Daud berkata, Tuhan menudungi aku di bawah kepak sayapnya. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Sebab itu ayat Yesaya 41:10 pertama-tama dia berkata apa? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau. Haleluya. Yang kedua yaitu kata meneguhkan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata strengthen, menguatkan, meneguhkan. Apa pengertian daripada meneguhkan dalam bahasa asli? Mari kita lihat, ada beberapa pengertian. Yang pertama tentu adalah menguatkan atau mengokohkan. Seperti kita membangun sebuah bangunan, kita membuat bangunan itu teguh. Sekali lagi, bahasa Ibrani itu konkret. Jadi kata meneguhkan itu dipakai ketika seseorang dia membangun sebuah bangunan. Dia mengokohkan bangunannya. Atau kalau istilah kita dicor misalkan gitu ya. Dikuatkan. Nah kata meneguhkan ini juga berarti memberi keberanian. Strengthen, memberi kekuatan, memberi keberanian, bahkan memberi kemenangan. Haleluya. Ketika Tuhan berkata, jangan bimbang, aku meneguhkan engkau. Haleluya, artinya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga bangunan rumah kita, apakah itu rumah pribadi, apakah itu rumah tangga, apakah itu pekerjaan kita, akan menjadi teguh di dalam nama Yesus. Karena Tuhan berkata, aku yang meneguhkan, aku yang mengokohkan, aku yang akan memberikan kemenangan kepadamu. 2 Tawari 13 ayat 18 tercatat demikian. Mari kita baca. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ayat ini latar belakangnya adalah persaingan antara kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Dalam persaingan itu, maka ternyata Israel tidak bertahan. Sebaliknya Yehuda tetap kokoh. Kata kokoh ini sama yang dipakai di sini. Tetap teguh. Mengapa? Karena dikatakan orang-orang Yehuda mereka mengandalkan Tuhan. Jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara, maka bangunan kita akan tetap teguh. Ada amin? Mari kita benar-benar di akhir zaman ini, di mana begitu banyak hal-hal yang membuat segalanya menjadi tidak tentu. Pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk benar-benar mengandalkan Tuhan. Supaya menjadi kokoh dalam segala perkara. Kita melari terus kepada kata yang ketiga adalah menolong. I will help you. Kata-kata yang sangat kita dambakan, ditolong. Kita punya penolong. Nah, kata penolong ini dalam bahasa Ibrani ada kata asar, ada kata eser. Arti dari kata ini adalah menolong. Arti yang lebih konkret adalah mengelilingi, melindungi, to protect. Kata mengelilingi, melindungi itu lebih terkesan konkret. Seperti kita diamankan. Oh, kalau orang penting kemana-mana dia dikelilingi oleh pengawal. Dilindungi, ditolong. Dan kata ini juga mempunyai arti memberi semangat, encouragement. Memberi semangat kepada seseorang. Memberi pertolongan. Apakah itu secara real, secara jasmani, secara materi, atau secara dorongan. Nah ini arti dari kata menolong. Dan Tuhan adalah penolong.
Roh Kudus adalah roh penolong, helper. Tuhan sendiri ngomong, aku akan mengirimkan penolong yang lain kepadamu. Betul? Berarti Tuhan Yesus itu adalah penolong. Haleluya. Tapi ketika dia naik ke sorga, Tuhan berjanji kepada gerejanya, aku akan kirimkan penolong yang lain. Kita punya penolong, baik di bumi, baik di sorga. Di sorga ada Yesus. Dia berdoa untuk kita kepada Bapa. Di bumi ada Roh Kudus. Dia menolong kita. Waktu kita tidak mampu lagi. Waktu kita lemah. Saudara ingat, kita punya penolong. Ada satu saat saya berkata kepada seorang ibu yang menghadapi masalah yang berat. Saya katakan yang bisa kita lakukan itu cuma 5%. Itu pun paling pol. Lalu yang 95% siapa yang bisa melakukan? Tuhan. Jadi jangan dibalik saudara. Seolah-olah kita mau mencoba untuk melakukan 95% tidak bisa. Kita harus mengerti bahwa kemampuan kita itu cuma 5%. Ada 95% kita tidak mengerti, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah bagian Tuhan. Sebab itu belajarlah untuk kita berserah percaya kepada Dia. Trust Him, percaya kepada Tuhan. Sudah kita percaya, kita yakin kalau Tuhan Dia lebih besar dari kehidupan kita. Dia lebih besar dari kita. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Aku percaya Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku doakan dan pikirkan. Saudara percayakan kepada Tuhan. Dia penolong yang sungguh. Nah, berbicara tentang kata ini, maka ada dua kisah dalam Alkitab di mana dipakai kata ini. Yang pertama, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Satu saat Elisa, dia dikepung, mau dibunuh oleh tentara Aram. Karena Elisa ini selalu yang menjadi biang kekalahan dari mereka. Karena dia nabi, dia tahu, dia mendapat karunia marifat dari Tuhan. Sehingga dia selalu memberitahu kepada bangsa Israel, awas, ini mereka mau menyerang dari kiri, awas mereka mau menyerang dari kanan, awas mereka mau menyerang dari depan. Sehingga tentara Aram pusing, ini ada pengkhianat ini, kok setiap kali kita menyerang, orang sana sudah tahu, pasti ada mata-mata. Tapi mereka bilang, oh bukan. Karena di sana ada nabi namanya Elisa. Waduh kalau gitu kita binasakan saja ini nabi. Sehingga singkat cerita Elisa dikepung, saudara. Satu orang dikepung begitu banyak orang. Betapa hebat Elisa ini ya. Nah ketika pagi itu Elisa dan bujangnya bangun. Bujangnya ketakutan, dia dreweli ya. Gimana ini kita ini dikepung, mau dibunuh, dikelilingi oleh tentara Aram. Tapi Elisa berkata apa? Gak usah takut. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, celikkan mata bujang ini. Supaya dia melihat pelindunganmu. Dan sungguh Tuhan celikkan saudara. Dan bujang ini melihat ternyata mereka dikelilingi oleh pasukan berapi yang daripada Tuhan. Haleluya. Sekarang dia dicelikkan, dia melihat perlindungan Tuhan yang mengelilingi mereka jauh lebih hebat dari musuh. Dan singkat cerita mereka terluput. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita. Bahwa Tuhan melalui malaikat-malaikatnya dia mengelilingi kita, melindungi kita dari mara bahaya. Ya, coba kita baca 2 ayat ini ya. Pertama Mazmur 125 ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Haleluya. Kiranya ayat ini bukan sekedar kita mengerti, kita hafal, tapi benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana pelindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata dan nyata. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Ada satu contoh lagi yang ingin saya sampaikan. Sehubungan dengan kata Ezer. Saudara tahu kata ini bukan? Ebenezer. Sebenarnya arti daripada Ebenezer itu adalah stone of help. Batu pertolongan. Ezer itu pertolongan, Eben itu batu. Ebenezer. Di dalam 1 Samuel dikatakan ada satu saat di mana mereka mengalami masa-masa yang kritis. Masa-masa yang mencekam. Mengapa? Karena waktu itu ada satu saat di mana mereka diserang secara tiba-tiba oleh bangsa Filistin.
Dan mereka sama sekali tidak siap. Saya bisa baca di 1 Samuel pasal 7. Mereka tidak siap berperang. Karena mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Mereka sedang membereskan sesuatu dengan Tuhan. Mereka sedang bertobat, beribadah kepada Tuhan. Tapi musuh datang menyerang mereka. Sehingga secara manusia mereka benar-benar berbahaya. Tapi dikatakan apa? Pada saat itu Samuel dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka dengan mujizat. Sehingga musuh itu semua dikalahkan. Sehingga dikatakan kemudian Samuel mendirikan sebuah batu. Dan dia berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Ebenezer. Artinya apa? Sampai dimanapun Tuhan itu selalu menolong. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Kadang-kadang memang sepertinya sudah terlambat, tetapi sebenarnya tidak terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan saya akan bawa saudara masuk kepada kata terakhir, yaitu kata memegang. Aku memegang kau dengan tangan kananku. Luar biasa. Kata memegang itu, ya dalam bahasa Inggris dipakai kata uphold atau hold. Dalam bahasa aslinya, arti daripada kata memegang ini adalah memegang atau menggenggam dengan erat. Bukan cuma memegang biasa. Kalau memegang biasa, saudara bisa terlepas, bukan? Tapi kalau sudah pegang dengan erat, apalagi dengan tangan kanan, katakan, tangan kanan itu tangan yang lebih kuat, lebih berotot, lebih cengkeramannya lebih kuat, maka itu akan kuat, tidak akan terlepas. Memegang dengan kuat atau tentu menopang. Uphold itu menopang. Mari kita melihat ada satu kisah yang sudah tidak asing lagi di dalam Keluaran 17 ayat 2. Bagaimana dikatakan Harun dan Hur dia menopang tangan Musa pada saat Musa capek. Nah ini gambaran dari kata memegang tadi. Tamah dalam bahasa Ibrani. Tangan Musa, tangan yang menentukan kemenangan. Kemenangan bangsa Israel bukan ditentukan oleh Yosua dan teman-temannya. Tapi firman Tuhan berkata ditentukan oleh tangan Musa. Ketika tangan itu dikedangkan, ketika tangan itu menyembah, ketika tangan itu berdoa syafaat, maka mereka menang. Tapi ada saat-saat tertentu Musa merasa capek. Dan mereka kalah. Itulah sebabnya dikatakan Harun dan Hur yang mengambil satu inisiatif. Maka mereka memegang kedua tangan. Satu di kanan, satu di kiri. Sehingga tangan Musa terus terkedang. Dan bangsa Israel mendapatkan kemenangan. Saudara, tangan saudara mulai capek. Tangan ini bicara tentang juga worship, penyembahan. Ayo, mungkin ada sudah mulai loyo, mulai lemes. Sudah tidak lagi menyembah Tuhan. Sudah saudara pikir, mau istirahat sejenak. Cepat bangkit lagi. Cepat semangat lagi. Cepat naikkan lagi. Karena tanganmu menentukan kemenangan. Tanganmu menentukan berkat-berkat rumah tangga saudara. Terutama tangan-tangan pria. Firman Tuhan juga berkata, aku ingin pria-pria mengangkat tangan yang kudus kepada Tuhan. Pria-pria tangannya menentukan berkat bagi keluarga. Karena pria itu imam. Saudara para pria, saudara adalah imam-imam. Tangan saudara ini menentukan berkat bagi anak, mantu, cucumu. Jangan sampai dibiarkan terus melemah. Kalau lemah, ingat Tuhan akan memegang. Haleluya. Roh Kudus dan firman Allah akan menguatkan Anda. Bagaikan Harun dan Hur yang akan menopang tanganmu. Supaya kamu tetap bisa kuat sampai kemenangan yang tuntas. Sebelum saya akhiri, ada satu ayat yang menarik. Mengapa kok tangan kanan ya? Tentu tangan kanan itu tadi sudah saya katakan bicara tentang kekuatan. Tangan kanan itu juga bicara tentang kehormatan. Tapi saya akan bawa saudara kepada satu ayat di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-18. Dan ketika ia itu Rahel. Jadi Rahel adalah salah satu dari istri Yakub. Tapi dia adalah yang paling dikasihi. Dia cuma punya 2 anak, Yusuf dan Benyamin. Ketika ia melahirkan Benyamin itu dengan kesulitan, saudara. Sehingga dia akhirnya meninggal. Namun ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati, kemudian diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Jadi nama Benyamin ini sebenarnya Ben-Oni. Tetapi ayahnya, yaitu Yakub, menamainya Benyamin. Anak ke-12 dari Yakub. Setelah Yusuf, Benyamin. Mengapa kok diganti namanya? Ternyata Ben-Oni itu artinya son of my trouble.
putra kesulitanku. Mengapa kalau dinamakan Ben-Oni? Karena waktu dia melahirkan anaknya dia meninggal. Maka dia pikir, ya sudah, ini namanya Ben-Oni. Ternyata sama Yakub diganti menjadi Benyamin. Benyamin itu artinya son of my right hand. Putra dari tangan kananku. Nah ini sudah. Benyamin tadinya Ben-Oni, anak bermasalah, anak kesulitan, anak kesukaran. Tapi oleh Yakub diubah dari trouble, dari kesulitan, dari masalah, menjadi anak dari tangan kanannya. Haleluya. Dan Yakub itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Sudah bisa melihat di sini. Allah Tritunggal dalam penyebutan perjanjian lama selalu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu gambaran Bapa, Ishak gambaran anak, Yakub gambaran Roh Kudus. Sudah bisa melihat pekerjaan Roh Kudus di sini. Bagaimana Roh Kudus bisa mengubah hidup kita. Mungkin hidup kita tadinya penuh masalah, penuh persoalan. Tidak ada damai sejahtera. Saya melihat orang yang di luar Tuhan itu tidak ada damai. Harta boleh banyak, kedudukan boleh tinggi, teman boleh seambrek. Tapi saya sudah melihat di luar Tuhan tidak ada damai. Tapi ketika saudara dalam Yesus, saudara menerima Yesus, saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita akan mendapat damai dan sejahtera dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang mendatangkan kemenangan. Saya tutup dengan satu ayat. Di dalam kitab Mazmur 118, ayat 15 dan ayat 16. Saudara perhatikan, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Haleluya. Saudara dan saya, ingat kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan yang perkasa. Jangan takut, jangan lemah. Tetap kuatkan hati saudara. Sudah yakin segala masalah persoalan sudah diubah oleh Tuhan menjadi kemenangan. Sebagai kesimpulan, janji Tuhan ini yang kita sudah pelajari bersama ini nyata sebab Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kita. Sebab itu alami Yesus sebagai Tuhan yang apa? Menyertai, meneguhkan, menolong, dan memegang kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.